Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Jonathan Gabriel Kaligis dengan NIM 230211006040. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari dan juga akan mendemokan mengenai praktikum sistem multimedia dengan modul, yaitu modul praktikum Unity dengan modul 5. Jadi kita akan mendemokan sekaligus kita akan mempelajari eh, modul 5 ini. Oke, kita langsung saja ke bagian pertama. Kita akan menggunakan Unity versi 5.4. Jadi Unity versi 5.4 itu seperti ini ya. Nah, karena ada muncul tampilan seperti ini, kita langsung saja eh, membuat create new. Jadi kalau belum ada project, dia akan muncul seperti ini. Kalau belum ada project, tapi kalau sudah ada, dia akan jadi seperti ini. Ini saya sudah mencobanya, dan saya akan menunjukkan kembali bagaimana cara membuat modul 5 ini. Jadi seperti ini ya, pakai yang 3D dulu. Terus ini enable aja. Selanjutnya, kita tunggu sampai Unity ini terbuka. Oke. Eh, Setelah muncul seperti yang di modul ini, kita akan membuat canvas dengan cara klik kanan pada mouse dalam hierarki. Jadi, kita akan klik, jadi sebelumnya, kita bisa atur dulu, mungkin seperti ini. Lalu, di hierarki, di kiri atas sini, lihat kursor saya, kita klik kanan. Jadi, ini bagian eh, editor tab-nya hierarki, klik kanan. Nah, untuk kalian yang menggunakan Unity selain versi 5.4 atau mungkin yang terbaru, atau mungkin yang di bawah itu, mungkin ada beberapa yang layout atau lain-lainnya yang berbeda. Jadi, di sini karena saya menyesuaikan dengan modul, jadi saya mendownload versi 5.4. Saya punya versi yang terbaru, tapi di sini hanya bertujuan untuk menyesuaikan dengan modul, jadi saya mengikuti yang modul menjadi versi 5.4. Kita UI, canvas, klik kanan ya, hierarki, UI. Nah, di sini disuruh canvas, kita langsung panel saja, karena di sini kita akan membuat sebuah panel. Nah, seperti itu, membuat panel di nomor 6. Nah, kita langsung lompat saja, dikarenakan eh, lompat saja langsung ke panel ini, dikarenakan kita akan mengedit memang menggunakan panel. Jadi, ketika kita eh, menambahkan panel, dia akan menambahkan kanvas secara otomatis. Setelah itu kita klik panel, kita klik panel, kita klik inspektor. Terus sini saya. Kita klik inspektor, lalu sini kita akan menambahkan background. Kita mentokkan untuk warnanya, jadi supaya tidak ada transparansinya. Setelah itu kita exit. Ini kita bisa eh, sesuaikan kameranya dulu ya. Jadi ya, cara menyesuaikan kamera itu klik tengah di pada mouse di sini. Itu klik untuk menggeser, lalu klik kanan, tahan kanan. Jadi tahan mouse untuk menggeser, tahan kanan untuk rotationnya. Seperti itu. Nah, jadi kan seperti ini. Setelah itu, untuk sekarang kita akan menghilangkan grid-nya terlebih dahulu. Kita ke gizmos di sini, kanan. Show grid-nya matikan. Biar sesuai dengan tampil di modul. Sepertinya, tidak ada grid. Oke, selanjutnya kita akan menyesuaikan, tidak perlu rapi juga, boleh hanya untuk menyesuaikan tampilnya saja. Setelah itu, kita lanjut ke modul. Kita disuruh untuk, oh ya, pada canvas scaler, ubah UI scale mode. Nah, canvas scaler, di kanan sini, kita bisa lihat ada, sorry, klik canvas ya, sorry, bukan panel, tapi klik canvas.
canvas scaler, kita bisa ubah canvas scalernya jadi scale with screen size. Lalu ini juga kanvasnya kita ganti ke screen space camera. Lalu untuk match-nya 0,5 untuk bisa diketik saja 0,5 enter. Nah, sudah ya. Jadi scanner sudah, nomor 4 sudah, nomor 3 sudah sama nomor 4. Lalu nomor 5 udah, ubah match menjadi 0,5. Nah, panel canvas color sudah, warna colornya, dan warna putihnya. Ini boleh diubah sih, terserah bebas. Sesuai preferensi kalian, tapi untuk menyesuaikan modul. Saya menggunakan warna putih. Lalu, sini selanjutnya kita ke menambahkan teks. Caranya, ikut saja saya. Di klik pada kanvas, klik kanan pada kanvas, atau bisa klik ini terus klik dimanapun, tapi di hierarki, bagian hierarki. Lalu klik kanan, lalu teks. Nah, teksnya akan muncul seperti ini. Nah, iya, saya lupa bilang juga. Nah, kalau teksnya muncul terbalik seperti ini, kita bisa ada dua cara, bisa rotationnya ini diubah, atau yang lebih baik adalah kita ubah point of view kita ke bagian sini. Lebih gampang, supaya tidak terganggu untuk eh, nilai dari rotationnya. Setelah itu, karena ini tulisan kecil, jadi kalau belum ada apapun di kanan sini, jangan lupa tekan teksnya ya. Klik kiri sini di teksnya, lalu muncul di inspektor, kita ubah font style-nya bold, ini mungkin naikkan dikit ya, 20-an, ini nggak tahu kenapa bisa hilang, kalau udah lebih dari 20-an. Terus kita ganti, sebentar, sebelumnya kita ubah agar anchor-nya ke 0, biar ke tengah ya, seperti ini. Lalu untuk alignment-nya juga tengah, seperti itu. Setelah itu, kita lihat apa yang mau dari modul, yaitu buat jadi main menu, seperti ini. Nah, kita ganti di sini, main menu, seperti itu. Lalu kita bisa juga atur untuk line spacing, ini bebas sih. Tapi ini kayaknya tidak terlalu berpengaruh kalau di sini. Kita atur ke scale-nya ya. Scale-nya kita jadikan 1, 1, atau 1,4 lah. 1,4. Nah, jadi besar seperti ini. Selanjutnya, eh, kita akan menambahkan button ya, seperti ini ya. Button, menambahkan button, kita tambah button, jadi tetap klik di daerah hierarki, terus kita tambah button. Ini button. Nah, ini akan muncul di tengah seperti ini ya. Kalau muncul dimanapun, itu bisa di-drag dan ditaruh ke tengah ya. Seperti ini. Atau bisa langsung post X-nya ini kasih 0. Supaya langsung ke tengah dia. Lalu ini mungkin X-nya, apa? Scale-nya mana scale? Scale-nya ini bisa dinaikkan 1,48 apa ini copy juga biar seimbang. Selanjutnya di sini color background-nya warna putih ya. Jadi kita ganti biru. Ini mengikuti juga modul ya. Modulnya bilang dari biru. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke dalam teksnya. Jadi teksnya cara mengeditnya gimana? Buka button, klik di sini, ada teks. Nah, kita ubah jadi start dulu. Terus kita ubah warnanya ya, pastinya. Karena ini warna gelap, jadi kita ubah warna terang. Oke, jadi start sudah ada. Ini mungkin kasih boldnya apa-apa. Terus ini misalnya. Nah, untuk nah, mungkin ini kecilan dikit deh. Scale-nya, buttonnya, X-nya. Nah, inilah. Oke, kita terus ini besarin dikit. Ini aja. Setelah itu, karena di sini ada dua button, mulai dan keluar, kita, ini sebelumnya kita rename dulu, jangan dulu deh. Kita copy paste aja dulu. Ya, tinggal Ctrl C, kita klik button, Ctrl C, Ctrl V.
langsung di tempat ya. Terus kalau sudah kita sempurnakan saja. Di sini buttonnya kita ganti nama dulu guys, biar nggak bingung. Start. Yang bawah, yang bawah kita ganti jadi quit ya. Ini quit. Angkanya sudah sama ya, jadi sama saya seperti tadi. Saya mempercepat saja karena panjang ini modulnya. Oke, nah jika sudah start dan quit ini, kita lanjut ke modul, yaitu kita akan save dulu. Setelah selesai, kita akan menyimpannya. Dengan cara bagaimana? Ya, seperti software-software pada umumnya. Jika belum tahu, kita ke file save scene. Nah, di sini kita mungkin bisa tambahkan folder aja buat scene. Karena aset itu ada banyak ya. Jadi ada scene, ada lain-lain. Scenes, misalkan, ya, ntar aja dulu. Terus dalam scene ini kita tulis main menu. Nah, seperti itu. Save. Nah, di dalam aset ada scenes, kita buka, lalu sini ada menu. Ya kan? Di aset ada scenes. Nah, selanjutnya kita akan lakukan seperti yang gambar. Ini karena ini kalau dari penonton tidak bisa melihat, jadi saya akan mempraktikannya langsung. Kita langsung ke dalam folder scene yang di sini. Ini kan set, ini scene. Kita klik kanan, kita create. Nah, create apa? C# script ya. C# script-nya itu kita bisa ubah. Jadi kita bisa tambahkan namanya apa tadi? Namanya pindah scene ya. .c#. Oke, jadi rename dulu. Rename. Oh wait, dia harus di rename dari ini ya. Kalau gitu kita bisa cara dengan show in explorer sih. Jadi kita bisa ubah dari sini. Seharusnya bisa diubah ya. Atau dia lagi dipakai. Ah, ini open ini. Mana? Wait ya. Kita rename, kita bisa di rename. Oh bisa. Kita ganti pindah underscore scene. Nah, bisa ya. Lalu di sini sudah terubah ya. Pindah underscore scene. Ya. Oh, itu di sini bisa. Oh, nggak bisa. Nah, selanjutnya, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. eh Setelah itu klik kode, oke kita akan masuk ke dalam kode editor atau text editor. Dengan cara bagaimana? Kalian jika sudah punya Visual Studio Code, maka dia akan terbuka secara otomatis di eh, Visual Studio Code seperti ini. Seperti ini. Nah, dia akan terbuka secara otomatis. Tapi jika tidak, maka dia akan terbuka di text editor lainnya yang atau kode editor lainnya yang dimiliki oleh kalian seperti itu. Nah, lanjut kita akan memasukkan kode ini, public void pindah scene dan segala macam. Nah, di sini kita mungkin bisa seperti ini. Kita split screen agar lebih mempermudah. Nah, kita akan menambahkan library terlebih dahulu yaitu Unity Engine dot scene management lalu using Unity Engine.ui. Nah, ini scene-nya, library-nya. Lalu di sini ada function yang akan kita gunakan yaitu pindah scene, public void, pindah scene. Lalu ada ini untuk library yang tadi yaitu scene manager. Kita akan load scene tersebut. Lalu jangan lupa semicolon. Setelah itu kita save dan kita akan kembali ke Unity. Dan kita bisa lihat ya di kanan sini sudah apa namanya muncul ya, sudah termuncul, sudah muncul untuk kodenya di kanan sini. Setelah itu yang diinginkan oleh modul adalah lanjut
Ini. Terus setelah itu kita akan masukkan script tersebut ke lembar. Oh, sebelum itu kita ganti dulu. Ini S-nya besar. Biar sesuai. Lanjut, on click. Oh ya, sepertinya. Jadi mungkin bisa mengikuti cara saya saja dulu. Yaitu dengan, oh ya, memasukkan kanvas ini ke dalam, pindasinya ke dalam kanvas. Ya. Tutup. Oh, wait. Ya, saya lupa. Ini pindah underscore scene namanya. Yap. Nah, harusnya seperti ini ya. Compile errors and that. Oh, mesti match namanya. Pindah underscore scene. Itu yang beda. Apanya yang beda, teman-teman? Atau mungkin kita ganti aja deh. Apa karena ini ya? Coba kita buat lagi ya. Ntar ya. Kita buat lagi. Kita delete dulu. Delete. Yes. Kayaknya ada kesalahan di sininya deh. Create lagi si subscribe. Pindah. Pindah. Sini. Ya, apa coba tes lagi. Terus kita buka. Copy tadi ya. Nggak bisa. Kita izinkan. Oh, masih belum ya? Atau kita ikut. Oh iya, nggak ngikut ini kita. Nggak ikut modul, sorry, sorry. Yang di modul mintanya itu sesuai dengan yang di eh, namanya. Apakah itu berpengaruh? Kita lihat ya. Pindah scene ya. Ya kan? Ya, benar. Kita create dulu. Create subscribe. Pindah scene. Oke, kita buka lagi. Oh, baik, itu ya. Lupa saya. Oke, kita save. Oh, ini lupa. File-nya sama ya. Harus samain ya. Oh, nggak usah. Can add script component pindahin because the script class ya. Oh, nggak ada ya? Ada yang salah di kodenya katanya guys. Wait, kita lihat dulu. Oh ya, ini guys. Kelasnya lupa saya. Pindah pin. Nah, ini sesuai dengan kelas yang ada. Jadi, jangan lupa ya, itu harus diperhatikan baik-baik. Kita masukkan ke kanvas. Jadi ya, tunggu loading, kita masukkan kanvas. Nah, itu muncul ya, di sini. Kanan bawah di kursor saya lihat ya. Nah, setelah itu, dari modul mengatakan bahwa kita harus mainkan di eh, ini ya, tadi kan sudah pindah scene, kita main di kan Unity lagi, terus kita buka button startnya. Ini kita ganti aja deh, button start aja gitu, biar nggak bingung. Button underscore start, button underscore quit. Nah, kita muncul ke start, buka start. Setelah itu kita akan masuk ke sini, on click. Jadi ini function juga ya, tapi dalam Unity. Jadi on click, di saat diklik, kita akan eh, runtime object, dia akan muncul di sini. Kita pilih canvas ya. Pilih canvas, kita exit. Kita fungsinya yaitu pindah scene. Jadi ini fungsinya pindah underscore scene. Setelah itu, yang di modul mengatakan bahwa ini ya sudah ya. Eh, nah, di sini tidak dibilang ya bahwa harus membuat eh, scene baru atau bukan project baru tapi scene baru. Sini sudah tiba-tiba muncul scene berikutnya. Nah, yang ini, nah itu tuh.
dia langsung ada scene berikut, sedangkan di sini kan tidak ada ya. Nah, oleh karena itu kita akan menambahkan scene baru, bukan seperti itu ya, bukan create, atau bisa ya? Oh iya, bisa bisa deh. Kita create scene, lalu kita pakai nama scene berikut aja sesuai dengan atau kita scene underscore berikut. Nah, itu hanya sebagai contoh saja. Kita buka scene ini. Oh ya, kita save dulu, astaga. Saya lupa. Maafkan saya. Jadi ini save scene dulu. Ini ya, save scene. Nah, lalu kita buka scene berikut. Nah, tampilannya sama ya. Tapi karena sini sudah tidak ada gridnya, nah, ini hanya mempermudah saya sih. Tapi untuk tampilan yang seperti ini hanya untuk membuat eh, main menu atau tampilan awal, jadi tidak perlu pakai grid. Langsung saja kita scene berikut, kita matikan ini. Terus kita langsung saja ke hierarki seperti tadi UI langsung ke panelnya. Nah, seperti ini langsung jadi ya. Kita backgroundnya jangan lupa ditentukan biar tidak ada transparansi. Kita tambah lagi UI text. Nah, ini kan di tengah ya, seperti yang saya bilang tadi sebelumnya di button. Kita bisa tengahkan di sini. Ini juga. Nah, setelah itu kita align-kan atau kita atur alignment-nya. Kita ganti ini di berhasil saja. Hasil, ini bold, ini atur sesuai dengan selera aja ya. Ini dua, dua. Nah, terus ini. Nah, di sini kita akan, nah itu kan sudah, kita langsung saja ke sini. Nah, setelah itu kita akan menambahkan di sini yang baru tuh, langsung di sini yang baru tidak dikatakan menambahkan scene. Jadi kita langsung ke scene baru, kita tambahkan image. Nah, scene baru kita di panel kita klik kanan, kita tambah image, image. Nah tuh, setelah itu kita tengahkan lagi, atau bisa secara manual, secara otomatis pakai anchor point ya, pakai transform. Kita ganti ya warna dulu. Itu. Nah, iya, saya lupa sesuatu, yaitu kita akan membuat animasi. Nah, membuat animasi dengan cara eh, kita ke sini, terus kita ke animation, ya. Jadi kalau belum ada, jadi kayak ini masih tidak ada tabnya animasi. Kita ke window, kita cari animation, lalu kita enter atau Ctrl 6 juga. Nah, jika muncul seperti ini kalau di versi 5.4, langsung saja di drag and drop ke bawah sini. Seperti tab pada eh, browser-browser kalian seperti itu. Nah, setelah itu kita jangan lupa kalau muncul seperti ini, ya kita harus klik image-nya atau text atau ya image atau objeknya untuk membuat sebuah animation. Jadi project animation, kita klik image ya karena di sini diminta image ya. Nah, kita create lalu namanya tadi blue box ya seperti yang ini blue box, blue box, blue box. Oke, enter. Nah, akan muncul timeline seperti ini. Kita add property terlebih dahulu. Nah, di sini kalau di modul ada position setnya. Nah, di sini kita tidak menggunakan position set. Kita bisa menggunakan position set atau mungkin juga bisa menggunakan ya position-position lainnya lah yang sesuai dengan kalau kalau dia berhasil position seperti anchor anchor position seperti ini. Nah, nah, kita bisa juga pakai anchor position atau position juga bebas. Tapi ya sesuai dengan modul kita pakai position set saja. Kita ke sini. Lalu kita ke akhir. Ini selama 0,55 milidetik mungkin ya, lupa saya. Lalu kita geser. Oh, sorry. Kita geser.
Nah, tadi kalau salah tekan, jadi kalau select ini kan X, Y, Z ya. Jadi kalau tekan X ini, yang X yang merah, dia akan berubah jadi kuning ya, kalau udah terselect. Tapi kalau misalkan seperti tadi, saya selectnya malah warna biru yang bagian Z-nya, dia akan ke atas, ke dalam, seperti itu. Jadi dia akan masuk. Nah, oleh karena itu, yang saya mau adalah bagian X-nya. Kita sorong, kita select dulu, kita klik, baru kita tahan, baru kita geser. Lanjut ya. Jadi kita akan lihat apakah dia jadi. Ya jadi ya. Kita bisa play juga kalau mau. So, oke ya. Setelah itu yang di modul minta adalah menambahkan rotation. Jadi tambah lagi rotationnya. Add properties, kita rotation. Add, kita ke paling akhir, kita ke sini aja nggak apa-apa dulu. Sini dulu. Lalu sini kita ke kanan sini ada rotation. Kita bisa ubah. Nah, secara manual boleh. Kalau di modul mintanya minus berapa ya? 2000-an. Bisa langsung minus 2000 juga bisa. 2000. Nah, lalu kita select ya. Dan kita ikut saja cara saya. Jadi select. Terus kita langsung tempel ke sini. Lalu kita lihat animasinya. Ya, seperti itu ya. Setelah itu, dari modul minta yaitu kita save dulu. Oke, yap, berhasil ya. Oke, kita lanjut ke ketika kita sudah save, kita kembali ke main menu. Nah, klik dua kali ya, klik dua kali. Lalu kita akan membuat script untuk keluar dari aplikasi. Klik script pindah scene, lalu tambahkan script. Oke, jadi kita masih menggunakan script pindah scene yang ini. Mungkin kita langsung saja dulu ubah scene, kodenya. Kita ikut public void bla bla bla. Oke, ini public void ini baru bangun. Nah, coba keluar. Ini berhasil keluar. Berhasil. Terus semikolon ya. Semikolon jangan lupa. Terus kita save. Oke, kita akan lihat ke Unity. Tadi berhasil ditambahkan. Nah, bisa ya. Tapi kita akan tes, yaitu dengan cara seperti di bagian start tadi. Yup, oke. Kita akan mencobanya. Jadi ya, tadi ini sudah tambahkan ya sama seperti start. Nah, di sini kita akan tes ya. Setelah selesai, kita akan tes untuk run. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita ke konsol, kita play, tunggu, kita quit. Nah, berhasil keluar dari aplikasi. Kalau kita tekan terus, jadi ini kita tekan terus. Terus clear, keluar. Nah, setelah itu, ini apa nih? Oh, ini Android build ya. Nah, sebelum kita masuk itu, kita akan tes juga main menu start. Kita bisa. Nah, ini belum jadi ya. Wait. Berarti bisa ada kesalahan di mana pindah scene-nya, benar ya, pindah scene. Lalu ini scene break. Oh, wait, ini apa nih? Oh iya, save dulu. Nah, kita lihat di sini. Coba kita build dulu deh. Build dulu. Settings. Main menu. Baru scene berikut. Nah, setelah itu set tes. No. Bisa
Nah, itu dia. Jadi sebenarnya ternyata kita harus eh, menambahkan ya main menu dan juga eh, pindah scene atau scene berikutnya agar bisa berhasil untuk testing dari main menu di bagian button start. Seperti itu saja ya, sudah tidak ada lagi. Ini klik Android tadi tinggal build seperti itu. Klik Android dari build settings. Build. Nah ini PC and Mac ya. Kita ke Android. Android. Nah, build. Oh bisa? Oh, tunggu. Oh dia pakai mode. Oh dia harus pakai mode ya guys ya. Ya. Jadi mungkin sampai sini saja. Kalau di sini dia minta build Android, tapi di sini harus download modulnya. Ya, dia harus download modul dulu. Tapi tidak perlu saja dulu. Kita lanjut saja dan mungkin itu ya, sudah selesai, tidak ada lagi. Dan sekian dari mendemokan saya, demonstrasi saya. Sekian dan terima kasih.